Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu kembali dengan saya, masih dalam pembelajaran matematika. Video kali ini sebenarnya adalah kelanjutan dari video sebelumnya, matrik bagian 1. Jadi, yang sekarang adalah matrik bagian 2. Marilah kita mulai saja pembelajaran kali ini. Matriks bagian 2. Pada matriks bagian 2 ini akan kita pelajari operasi pada matrik. Operasi pada matrik apa saja? Coba kita lihat. Yang pertama ada penjumlahan matrik, kemudian yang kedua pengurangan matrik, ketiga perkalian skalar pada matrik, dan yang keempat perkalian dua matrik. Kita mulai dengan operasi penjumlahan matrik. Jika A dan B adalah dua buah matrik yang berordo sama, ini bisa kita perhatikan ordonya sama, maka jumlah matrik A dan B ditulis A tambah B adalah sebuah matrik baru yang didapat dengan cara menjumlahkan elemen-elemen matrik A dengan elemen-elemen matrik B yang seletak. Kita lihat contohnya. Jika diketahui matrik A ini, matrik B ini, tentukan matrik A ditambah matrik B. Kita perhatikan dulu, matrik A itu ordonya 2 kali 2, matrik B juga ordonya 2 kali 2. Jadi A dan B berordo sama. Maka bisa kita jumlahkan. Matrik A ditambah matrik B sama dengan, kita tulis saja matrik A-nya di sini, kemudian kita tambah matrik B, tulis di sini. Tadi caranya untuk menjumlahkan dengan menjumlahkan elemen yang seletak. 6 seletaknya dengan min 5, maka 6 tambah min 5. Min 11 seletak dengan 8, min 11 ditambah 8. 3 seletak dengan 4, 3 tambah 4. 2 seletak dengan min 3, 2 tambah min 3. Sehingga hasilnya ini. 1 min 3, 7 min 1. Hasil dari matrik A ditambah matrik B. Pada penjumlahan matrik terdapat beberapa sifat. Yang pertama adalah bersifat komutatif. Matrik A tambah matrik B sama dengan matrik B ditambah matrik A. Yang kedua bersifat asosiatif. Matrik A ditambah matrik B dihitung dulu, kemudian ditambah dengan matrik C, itu hasilnya akan sama dengan matrik A ditambah hasil penjumlahan matrik B dan matrik C. Sifat yang ketiga, terdapat matrik identitas, yaitu matrik 0. Matrik A ditambah matrik 0 sama dengan matrik 0 ditambah matrik A. Hasilnya akan sama dengan A. Untuk sifat yang keempat, setiap matrik A mempunyai lawan atau negatif yang ditulis dengan negatif A. Jadi jika ada matrik A, kita tambah dengan lawannya matrik A, maka hasilnya adalah matrik 0. Selanjutnya, yang kedua adalah operasi pengurangan matrik. Pengurangan matrik A dengan matrik B ditentukan dengan menjumlahkan matrik A dengan lawan atau negatif dari matrik B. Atau bisa juga dengan cara
mengurangkan elemen-elemen matrik A dengan elemen-elemen matrik B yang seletak. Tapi di sini syaratnya seperti dengan penjumlahan. Ordonya harus sama. Kita lihat contohnya. Jika diketahui matrik A ini, matrik B ini, tentukan matrik A dikurangi matrik B. Matrik A dan B kelihatan ordonya sama. Kita tulis saja ini matrik A, kemudian dikurangi dengan matrik B. Caranya, elemen yang seletak kita kurangkan. 6 dikurangi dengan min 5. Min 11 kurangi dengan 8. 3 dikurangi 4, 2 dikurangi dengan min 3, sehingga hasilnya 11 min 19 min 1, 5. Ini adalah matrik hasil pengurangan dari matrik A dikurangi matrik B. Untuk operasi yang ketiga adalah perkalian skalar pada matrik. Jika A adalah sebuah matrik dan K adalah bilangan real, maka KA adalah sebuah matrik yang didapat dari hasil perkalian K dengan elemen-elemen matrik A. Sebagai contohnya, diketahui matrik A ini dan matrik B ini. Tentukan yang pertama 3A, yang B 3A tambah B. 3A itu 3 kalikan dengan matrik A. Cara menghitungnya, masing-masing elemen kalikan 3. 3 kali 6, 3 kali 3, 3 kali min 11, 3 kali 2. Sehingga 3A itu diperoleh 18 min 33, 96. Untuk pertanyaan yang B tadi, 3A tambah B. 3 kalikan matrik A ditambah dengan matrik B. 3A-nya dihitung dulu, baru hasilnya ditambah dengan matrik B. Untuk penjumlahannya, tinggal yang seletak kita jumlahkan. Inilah hasilnya. Operasi yang terakhir adalah operasi perkalian dua matrik. Perkalian matrik A dan B ditulis A kali B itu akan ada hasilnya jika banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Misalnya, matrik A itu berordo P kali H, matrik B berordo H kali R, maka seandainya kita misalkan hasilnya matrik C, ordonya adalah P kali R. Ini bisa kita lihat, banyaknya kolom matrik A itu sama dengan banyaknya baris matrik B. Banyaknya kolom matrik A itu adalah H, banyaknya baris matrik B adalah H. Jadi, banyaknya kolom matrik A sama dengan banyaknya baris matrik B. Sehingga kedua matrik ini bisa dikalikan. Tadi kita misalkan hasilnya adalah matrik C. Matrik C ini akan punya ordo P kali R. P-nya dari banyaknya baris matrik A, R-nya berasal dari banyaknya kolom matrik B. Ini contoh seandainya menggunakan bilangan. Matrik A ordonya 2 kali 3. Matrik B ordonya 3 kali 1. Matrik A itu banyaknya kolom 3, matrik B banyaknya baris 3, sehingga matrik A dan B bisa dikalikan. Sebagai hasil, ini misalnya matrik C sebagai hasilnya, maka ordo dari matrik C itu 2 kali 1. 2 kali 1 dari mana?
Duanya berasal dari banyaknya baris matrik A, satunya berasal dari banyaknya kolom matrik B. Sedangkan cara mengalihkannya, kita lihat saja slide berikut. Matrik A itu berordul 2 kali 2. Matrik B berordul 2 kali 2. Berarti banyaknya kolom matrik pertama 2, banyaknya baris matrik kedua adalah 2. Jadi, karena banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris matrik kedua, maka A dan B ini bisa dikalikan. Seandainya kita misalkan hasilnya adalah matrik C, maka matrik C itu akan berordul 2 kali 2. 2 yang depan berasal dari banyaknya baris matrik A. 2 yang belakang berasal dari banyaknya kolom matrik B. Kita lihat, seandainya ini matrik A, ini matrik B, maka matrik C bisa kita prediksi bahwa banyaknya baris itu 2, banyaknya kolom itu 2 dengan elemen seperti ini. Kita sekarang mencoba untuk menghitung elemen yang ada pada elemen 1, 1 ini. Cara mengalihkannya. C1, 1. 1 yang di depan, kita lihat matrik yang pertama. 1 yang di belakang yang kita lihat adalah matrik yang kedua. Kalau 1 yang pertama yang kita lihat baris, 1 yang belakang yang kita lihat kolom. C11 berarti baris matrik pertama kalikan dengan kolom matrik yang kedua. A11 kalikan dengan B11 ditambah A12 kalikan B21. C12 kita lihat, 1 yang pertama adalah baris matrik pertama, 2 ini yang kita lihat adalah kolom kedua matrik yang kedua. Jadi cara mengalihkannya A11 kali B12 ditambah A12 kali B22. Untuk C21 kita lihat 2 yang depan adalah baris kedua matrik pertama, satunya adalah kolom pertama matrik yang kedua. Jadi di sini A21 kali B11 ditambah dengan A22 kalikan dengan B21. Untuk yang terakhir C22, 2 yang depan baris kedua matrik pertama dikalikan dengan kolom kedua matrik yang kedua. A21 kali B12, A22 kali B22 dijumlahkan. Ini hasilnya. Kita lihat contohnya. Jika diketahui matrik A ini, matrik B ini. Tentukan hasil dari perkalian matrik A dengan B. Matrik A ordonya 2 kali 2, matrik B ordonya 2 kali 2. Banyaknya kolom matrik pertama sama dengan banyaknya baris matrik kedua. Jadi bisa dikalikan. Ini matrik A, ini matrik B. Baris pertama, matrik pertama, kita kalikan dengan kolom pertama, matrik kedua. 6 kali min 5 ditambah 0 kali 4. Kemudian sebelah sini, baris pertama, matrik pertama, kita kalikan dengan kolom kedua, matrik yang kedua. 6 kali 1 ditambah 0 kali min 3. Sebelah sini, baris kedua, matrik yang pertama, kita kalikan dengan kolom pertama, matrik kedua.
3 kali min 5 ditambah 2 kali 4. Kemudian ini baris kedua matrik pertama kalikan dengan kolom kedua matrik kedua. 3 kali 1 tambah dengan 2 kali min 3. Inilah hasilnya. Perkalian matrik A dengan matrik B. Adapun sifat-sifat perkalian matrik. Yang pertama, pada umumnya perkalian matrik tidak bersifat komutatif. A kali B tidak sama dengan B kali A. Bersifat asosiatif. Bersifat distributif, baik distributif kiri maupun distributif kanan. Sifat yang terakhir, pada perkalian matrik persegi yang berordo sama, terdapat matrik identitas, yaitu matrik identitas atau matrik satuan. Matrik A kalikan matrik identitas, hasilnya akan sama dengan matrik identitas kalikan matrik A. Dan hasilnya adalah matrik A. Demikian tadi pembelajaran kita tentang operasi pada matrik. Untuk lebih jelasnya, silahkan dikerjakan latihannya. Alhamdulillah, kita telah mempelajari operasi pada matrik pada video matrik bagian 2 ini. Terima kasih untuk perhatiannya. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu kembali pada video matrik bagian 3. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.